Jadi kalau misalnya ditanya kemarin mengapa bantuan subsidi upah berhenti, ya karena bantuan subsidi upah enggak bagian daripada janji presiden. Tapi kartu prakerja ini adalah bagian dari janji presiden yang disaksikan oleh banyak orang. Karena itu harus tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan dalam kesehatan lahir dan batin kita. DPR minta program kartu prakerja diganti dengan BLT gaji. Kita kutip dari kompas.com Rabu 17 Maret 2021. Baik teman-teman sekalian, informasi seputar BLT BPJS Ketenagakerjaan ada, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partau Nandaulay mengusulkan agar program kartu prakerja diganti dengan program seperti BSU. Bantuan subsidi upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah Selasa 16 Maret 2021. Saleh meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan yang bisa digunakan siapa saja tanpa perlu mendaftar. Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu dibuat lembaga pelatihan kita beli saja? Kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan, bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah. Isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu, kata Saleh seperti dikutip dari tribunnews.com Rabu 17 Maret 2021. Sebelumnya Ida memang pernah menyebut BLT gaji tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk prakerja. Anggaran kartu prakerja 2021 yang tadinya hanya 10 triliun ditambah menjadi 20 triliun rupiah. Saleh menilai sulit mengevaluasi keberhasilan program prakerja. Sedangkan pemberian BLT gaji dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat. Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi 9 lainnya, yaitu Nur Yasin. Menurutnya program BLT gaji atau BLT BPJS sangat dinantikan masyarakat. Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020 jangan dihapus. Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020 setidaknya di dapil saya nih Jawa Timur 4 mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, ujar Nur. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal telah mengirim surat juga permohonan lanjutan program BLT gaji kepada Presiden Joko Widodo tanggal 10 Februari 2021. Kami sudah mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi meminta berbaik hati tanda petik lah ya kebijakan beliau untuk memberikan BSU kepada buruh, kata Said. Menurutnya BLT gaji sangat bermanfaat bagi buruh untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Ia juga menyayangkan sikap Menaker Ibu Ida Fauziah yang seharusnya berpihak kepada para pekerja. Said mempertanyakan sikap Menaker Ida Fauziah yang justru tidak mendorong program subsidi gaji kepada presiden sehingga bisa dilanjutkan. Seharusnya Menaker bisa melobi Komisi 9 DPR untuk membahas subsidi gaji dengan Kementerian Keuangan, ujar Said. Anggaran BLT gaji memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak menyebut BLT gaji saat memaparkan rincian anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di DPR 27 Januari 2021. Menteri Keuangan hanya menyebut 8 bansos yang dianggarkan, yaitu program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Sembako, program prakerja, bantuan tunai langsung yaitu BLT Dana Desa, bantuan sosial tunai atau BST, subsidi kuota, dan diskon listrik. Demikian informasi kali ini. Informasi terbaru bahwa ada sebagian anggota DPR memang menginginkan kembali bahwa program BSU ya, bantuan subsidi upah
atau yang disebut BLT BPJS Ketenagakerjaan diadakan lagi. Datang langsung, mereka hanya dapat video. Tapi pertanyaan saya, apa bedanya ini video-video yang Ibu bawa atau tawarkan ini dengan video yang ada YouTube yang gratis itu? Itu juga pernah jadi diskusi, dan di YouTube tuh banyak sekali. Saya kalau mau lihat itu cara beternak kambing, itu lengkap sekali tuh di YouTube itu, gratis lagi, ya kan? Dan ada ibu-ibu satu tuh, dosen tuh bagus sekali ngajak orang untuk beternak kambing. Saya yakin kalau ikutin itu kita bisa punya kambing yang banyak tuh. Itu contoh ya. Apalagi masak kue, mulai dari bikin sayur sampai kue yang berat-berat tuh ada semua di YouTube itu. Nah, apa bedanya ini yang Ibu nih? Kenapa? Karena orang tanya, ngapain kita bayar kalau bisa cari yang gratis? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Bu, apakah tidak bisa video yang mereka berikan kepada kita itu kita beli saja, Pak Nur? Dibeli video itu semua. Jadi kalau sudah dibeli ya kita tinggal tayangkan saja. Bikin satu website resmi yang dimiliki oleh pemerintah, isinya soal itu semua. Jadi orang siapa saja pun kalau yang mau belajar ya tinggal buka itu. Kalau itu kan tinggal sekali beli saja udah selesai. Nggak nyampe 20 triliun. Iya nggak? Kalau nanti subsidinya untuk pekerja yang berlatih itu bisa kita buat lagi seperti bantuan subsidi upah kemarin, kan bisa juga. Kalau ada target pemberian bantuan sosial bagi mereka yang belum punya pekerjaan, kan bisa juga. Tapi menurut saya itu kan lebih mudah, lebih murah. Ya kita kalau mau belajar bukan hanya masyarakat biasa, kita pun misalnya Ibu Ketua, kalau belum bisa bikin kue sus ya, nah, bisa lihat di situ, ini kue sus, belajar di situ. Itu pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan keempat, Bu, bagaimana sistem seleksinya ini? Karena saya lihat kan orang-orang disuruh daftar semua, masuk semua nanti diseleksi. Nah, karena gini, ada komentar di awal-awal dulu itu. Orang yang sudah terlatih jadi wartawan senior, tahu-tahu dia daftar masih lolos. Bahkan sudah dapat sertifikat bahwa dia sudah mengikuti pelatihan ini. Dan dia itu sengaja ikut daftar itu hanya untuk mengecek bisa daftar enggak. Dan dia sebetulnya tidak eligible gitu loh. Nah, bagaimana itu mensortirnya? Bagaimana Ibu melakukan verifikasi bahwa ini layak lolos, ini tidak layak lolos? Karena di dapil saya banyak nggak lolos nih. Ya maklumlah di dapil saya itu internet aja nggak ada, beli kuota nggak ada. Ya kan? Jangan Ibu lihat semua seperti Jakarta, di kampung saya sana itu sinyal pun kadang-kadang nggak ada. Kalau Ibu nggak percaya datang nanti saya bawa jalan-jalan. Saya tunjukkan tempat di mana yang nggak ada sinyal di Republik ini. Ya nggak? Masalahnya apa? Ini menjadi penting karena saya nggak mau ini program nggak adil. Bagi yang mereka mengakses internet yang mudah bisa gampang untuk ikut. Bagi yang sinyalnya hilang-hilang nggak bisa ikut. Ini kan tidak adil. Ini mohon maaf Bu, saya di 19 kabupaten kota dapil saya itu. Dapil terluas kedua di Indonesia, 19 kabupaten kota. Itu beda-beda tuh. Ada yang di Nias 5 kabupaten, itu belum tentu semua ada sinyal. Ada di Tapanuli Utara, belum tentu ada sinyal, apalagi di Tapanuli bagian. Jadi kalau misalnya ditanya kemarin, mengapa bantuan subsidi upah berhenti? Ya karena bantuan subsidi upah enggak bagian daripada janji Presiden. Tapi kartu prakerja ini adalah bagian dari janji Presiden yang disaksikan oleh banyak orang. Karena itu harus tetap